Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqad qala fi kitabihil karim, innal ladzina takhadzul ijla sayanaluhum ghadabum min rabbihim wa dillatun fil hayatid dunya wa kadzalika nazil muftarin. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, at-ta'ani minallah wal ajalatu minasyaiton. Wa qala aidan, inna fika khoslataini yuhibbuhumallahu wal khilm wal anad. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin, sama-sama kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita sehingga menjadikan diri kita ini sibuk dalam perkara-perkara yang akan menguntungkan diri kita sendiri, yaitu perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan yang menjadikan manusia menjadi sebaik-baik ciptaan. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah bersusah payah mendidik sahabat-sahabatnya, mendidik orang-orang yang dicintainya, sehingga para sahabat dan orang-orang yang dicintai oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini mampu meneruskan perjuangan untuk mendidik sehingga sampai ke dalam diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan diri kita dalam golongan orang-orang yang meneruskan perjuangan untuk mendidik umat sampai hari kiamat. Amin Allahumma amin. Hadratul muhtaramin, kemarin kita telah membahas bagaimana Nabi Musa menyesal. Qala rabbi ighfirli wa li akhi wadkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Bagaimana Nabi Musa menyesal sehingga memohon kepada Allah untuk diampuni dosa-dosanya, juga dosa-dosa dari saudaranya.
wali akhi wa adkhilna fi rahmatik, dan masukkan kami ke dalam rahmat Engkau, wa anta arhamur rahimin, dan sesungguhnya Engkaulah arhamur rahimin. Arham niku pengasih, yang paling pengasih dari yang maha pengasih, dari yang pengasih. Mari kita lanjutkan pembahasan ini. Innal ladzina takhadzul ijla sayanaluhum ghadabum min rabbihim. Innal ladzina takhadzul ijla, sesungguhnya orang-orang yang mengambil atau bertindak al-ijla. Nah, mari kita fokus tentang ijla. Fokus tentang ijla. Di dalam tafsir sebagaimana kita pernah membahas atau membaca mulai dari tafsir yang sering kita dengar dari berbagai ahli tafsir, kata ijla ini tertulis sebagai patung anak sapi. Tapi kalau kita itu benar-benar berusaha mengetahui dari akar bahasa tentang ijla. Ijla ini adalah asal kata dari ajal. Ajal itu apa? Ketetapan, ketepatan, dan apabila kita ini berusaha menggali lebih dalam tentang ajal, bagaimana apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang at-ta'ani minallah wal ajalatum minasyaiton. At-ta'ani minallah wal ajalatu minasyaiton. At-ta'ani niku adalah sifat ketenangan. Ketenangan itu adalah sifat-sifat Allah. Wal ajalatu minasyaiton, dan ajalatu, ajal, ijla, ada ketergesa-gesaan itu adalah dari setan. Maka ketika kita ini fokus terhadap kata ijla, maka ayat ini sangat berhubungan dengan bagaimana doa daripada Nabi Musa, qala rabbi ighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Kenapa? Karena Nabi Musa gara-gara dia ini tergesa-gesa. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifan.
ghadbana asifan. Ketika Nabi Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih, kemudian Nabi Musa berkata, sungguh buruk, padahal engkau telah aku tugaskan untuk mewakiliku setelah kepergianku. A'ajiltum amro rabbikum. A'ajiltum, lah niki ada ajal juga. A'ajiltum, apakah engkau bersegera atau mendahului a'ajiltum amro rabbikum. Amro niku urusan perintah dari Tuhanmu. Wa alqal alwaha wa akhadha biroksi akhihi yajurruhu ilai. Kemudian Nabi Musa dengan marah tadi ini sehingga melemparkan wa alqol alwaha. Napa? Melemparkan lembaran-lembaran tadi yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditetapkan, untuk diamalkan oleh Bani Israel, itu sehingga dilemparkan begitu saja karena kemarahan. Maka innal ladzina takhadzul ijra sayanaluhum ghadabum mir rabbihim wadillah. Wadillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftarin. Maka ayat ini sangat berhubungan dengan ayat yang ke 152 ini. Jadi sambung 150, 151, 152. Jadi masih satu bab. Tapi kalau di dalam Al-Quran, di dalam catatan yang tercatat ini ada ain. Mriku wonten ain nggih. Ain yang baru. Padahal ini masih satu bab. Innal ladzina takhadzul ijra. Inna sak teman-teman ini alladzina yaiku wong-wong kang sing menjadikan at-takhadu yang mengambil atau menjadikan al-ijla. Al-ijla kalau kita ini melihat di dalam tafsir sing jenengan cepeng yang panjenengan beto sakniki niku tertulis napa? Anak sapi. Tapi kalau kita ini mengacu kepada sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, at-ta'ani minallah wal ajalatu minas syaiton. Ajal, ketergesa-gesaan. Nah, jadi al-ijla niku kalau menurut hadis ini adalah ketergesa-gesaan. Innal ladzina takhadzul ijla. Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan sifat tergesa-gesa, orang yang menjadikan dirinya itu bersifat tergesa-gesa, itu sayana luhum ghadabum mir rabbihim, maka dia akan sayana luhum, dia akan menghasilkan bagi mereka, dia akan bertemu
atau menghasilkan dari sifat tergesa-gesa tadi itu, ghadabum mir rabbihim, adalah kemarahan dari Tuhan mereka. Wadillatul zillah, wadillatun itu hina, kehinaan. Wadillatun fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, dalam kehidupan dunia itu sudah mendapat dillah, dalam dalam dunia ini sudah mendapatkan sifat kehinaan. Wa kadzalika nazil muftarin, dan demikianlah najazil, kami membalas muftarin. Napa muftarin itu? Faryu tadi ini adalah memotong untuk merusak. Maka apabila kita ini merenungkan benar-benar, bahwa apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah catatkan di dalam Al-A'raf ke-152, innal ladzina takhadul ijla sayanaluhum ghadabum mir rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftarin. Sesungguhnya orang-orang yang mengambil sifat tergesa-gesa, menjadikan sifat ketergesa-gesaan ini menjadi sifatnya, sayanaluhum ghadabum minallah, sama juga seperti mereka ini mengharapkan napa ghadab niku kemarahan mir rabbihim. Mereka ini enggak sadar menjadikan Rob mereka ini marah. Ghadabum mir rabbihim, menjadikan kemarahan Tuhan mereka dan kehinaan mereka dalam kehidupan dunia. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang merusakkan agama. Ini menurut bahasa dan bab yang telah kita baca dari sejak bagaimana mulai dari wattahoda qaum Musa min ba'di min kulliyihim ajalan jasadallahu khuwarun. Niku wattahoda, dan mereka ini mengambil, kaum Musa, kaumnya Nabi Musa itu mengambil setelah kepergian Nabi Musa min ba'dihi min khuliyyin. Min khuliyihim niku perhiasan ijlan, dengan ijlan laki. Ijlan ini niku napa? Tergesa-gesa. Maksudnya dengan tergesa-gesa dia ini membuat patung anak sapi. Patung anak sapi yang jasadallahu khuwarun, yang punya jasadnya itu, maksudnya jasad tadi, jasad itu bentuknya itu bisa mengeluarkan suara. Bentuknya itu mengeluarkan suara. Maka kalau kita itu mengingat bagaimana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan
di dalam Quran surat Al-Baqarah ketika sinten terjadi pembunuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memotong sapi. Al-Baqarah. Apa yang terjadi ketika Bani Israel diperintah oleh Allah untuk memotong sapi? Jawaban para pembesar atau Bani Israel ini sungguh mengagetkan. Atakhiduna huzwa. Apakah engkau berolok-olok wahai Musa? Wahai Musa, apakah engkau berolok-olok? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Maka Nabi Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah dari sifat orang-orang jahil yang suka berolok-olok. Ini orang jahil itu suka berolok-olok. Makanya wong Islam orang sing anu ojo seneng berolok-olok. Nah itu. Maka yang dikatakan Al-Baqarah tadi ini berhubungan dengan sapi. Dan ijlan itu tetap dalam ketergesa-gesaan. Maka bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan tentang at-ta'ani minallah. Sifat tenang itu adalah dari Allah. Wal ajalatum minasyaiton. Wal ajalatu minasyaiton. Ajalatun dan ketergesa-gesaan itu adalah sifatnya setan. Dan juga ditegaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inna fika khoslataini yuhibbuhumallah. Di dalam diri kalian, inna fika, di dalam dirimu, khoslataini yuhibbuhuma, ada dua sifat yang dicintai oleh Allah. Ada dua sifat yang dicintai oleh Allah. Yang pertama adalah al-khilm. Nawa al-khilm itu? Orang yang berilmu. Khilm itu adalah santun. Tidak mudah marah. Al-khilm. Ilm dan khilm. Kemudian wal ana niku napa? Tenang dan tidak tergesa-gesa. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi. Masya Allah. Hadratil Muhtaramin, monggo ketika kita ini membaca ayat ini, innal ladzina takhadul ijla sayanaluhum ghadabum mir rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadzalika nazil muftarin. Marilah kita bercermin dari ayat ini untuk supaya kita ini tidak tergesa-gesa. Ketika kita sholat, kita coba untuk dengan tenang, tidak tergesa-gesa dengan amalan apapun, amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah, amal yang diperintah oleh Allah, kita usahakan dengan setenang mungkin. Kenapa? Karena ketika kita tergesa-gesa itu artinya kita akan merusakkan agama. Kenapa? Karena setiap apa yang kita amalkan itu akan dilihat oleh manusia. Nah, ketika kita ini melihat manusia sing amal tergesa-gesa,
kita akan mengira bahwa kebiasaannya wis gitu itu, mulai dari kiai saya dulu ya cepet-cepetan ngono iku. Artinya kita akan menjadi contoh atau presiden yang buruk. Kiai saya dulu ya gitu itu, cepat tergesa-gesa. Nah, kalau kita melihat sejarah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat, adakah di dalam hadis, yang berjumlah ratusan ribuan bahkan jutaan hadis, satu hadis saja yang menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat ini dengan ajalatun, dengan tergesa-gesa. Oh, enggak ada. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak ada hal yang tergesa-gesa kecuali dengan tiga perkara. Yang pertama adalah ketika napa jenenge mayat jenazah. Jenazah ketika sudah siap diberangkatkan, cepat diberangkatkan, itu tergesa-gesa boleh. Jenazah segera dikuburkan. Yang kedua, ketika mempunyai anak yang sudah balik, anak perempuan yang sudah balik. Dan yang ketiga masalah napa? Yang pertama napa? Yang didahulukan ketika makanan sudah menunggu, dahulukan. Jenazah yang sudah siap diberangkatkan. Jadi tidak ada perkara yang tergesa-gesa dalam agama kecuali tiga perkara ini. Jadi kalau sholat dalam tergesa-gesa itu adalah saya naluhum ghadabum mirrabbihim. Jadi ketika kita ini beramal dengan tergesa-gesa, innal ladzina takhadul ijla sayanaluhum ghadabum mirrabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya. Maka ketika kita membaca ayat ini, marilah kita mengacu al-ijla itu adalah ketergesa-gesaan. Buktinya bagaimana? Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan inna fika, sesungguhnya di dalam dirimu khoslataini, ada dua sifat yang yuhibbuhuma Allah, yang dicintai oleh Allah. Yang pertama adalah al-khilmu adalah khilm niku napa? Sifat santun dan sifat santun, tidak mudah marah. Yang kedua sifat al-ana, sifat tenang, tidak mudah tidak tergesa-gesa. Ini. Maka ketika kita ini mendapati ayat ini, kita jadikan pelajaran, kita bercermin bahwa sesungguhnya tergesa-gesa itu adalah sifatnya setan. Maka jangan sampai kita itu beramal dengan tergesa-gesa, mendengarkan segala sesuatu, melihat kesalahan dengan mengambil tindakan tanpa berpikir. Inilah agama. Agama itu yang adalah pengendali diri. Agama itu menjadikan diri kita ini terkendali. Maka ketika kita ini masih mengambil sifatnya setan, wal ajalu minasyaiton, wal ajalatu minasyaiton. Ketergesa-gesaan itu adalah sifatnya setan.
Nah, kita beramal perintah Allah dengan mengambil sifatnya setan. Padha karo gak sinkron. Nah, mudah-mudahan ayat ini menjadikan kita belajar dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan menjadikan berkah dalam pelajaran ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Monggo dihafalkan bismillah.